Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita dengan perintah puasa Ramadan dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang mukmin, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa sangat jelas, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Karena itu selama bulan suci Ramadan kita diajarkan, kita mampu meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan, maka semestinya yang Allah haramkan lebih mampu lagi kita tinggalkan. Selama bulan suci Ramadan kita diajarkan kita untuk senantiasa giat mengerjakan perintah-perintah sunnah, maka semestinya perintah yang wajib tentu harus lebih giat lagi kita kerjakan. Karena itu perintah puasa Ramadan dimaksudkan untuk itu, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sendiri didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang sederhana, yakni fi'lu ma amarallah wa tarku ma nahallah. Takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dengan standar minimalnya, kata Imam Ibnu Taimiyah, yakni fi'lu wajibat wa tarkul haram, mengerjakan semua perintah yang wajib dan meninggalkan semua larangan yang haram. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang mukmin bertakwa dengan ketakwaan yang hakiki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali menjadi muslim yang tunduk pasrah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang hakiki itu bentuknya tidak lain adalah dengan ketaatan total kepada seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang mukmin, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, secara total. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Karena itulah seorang mukmin diperintahkan untuk bertakwa secara total, yakni melaksanakan Islam secara kafah. Dan otomatis jika seorang mukmin mengerjakan itu, maka mereka akan mampu mewujudkan takwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Selama ini kita menyaksikan Ramadan datang kepada kita setiap tahun. Kita berlomba-lomba untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh dan mengerjakan ibadah puasa, sholat tarawih, baca Quran, bersedekah, bayar zakat, dan seterusnya. Berbagai macam kebaikan kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Dan kita pun bertekad bersama-sama untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi pertanyaan, mengapa Ramadan datang setiap tahun kepada kita, namun kemungkaran dan kemaksiatan masih saja terus terjadi? Angka korupsi yang kian menggila, praktek suap menyuap di dunia peradilan, di berbagai instansi pemerintahan dan sebagainya. Kemudian termasuk bagaimana kejahatan seperti narkoba, kemudian seks bebas, ya, judi online, pinjaman online, riba menggurita di mana-mana, dan berbagai macam kemungkaran lainnya. Ya, belum lagi kita lihat tempat-tempat maksiat yang di bulan Ramadan ditutup, seperti tempat pelacuran, ya, tempat hiburan malam, ya, pabrik minuman keras ditutup pada bulan suci Ramadan. Namun sayang sekali setelah berlalu bulan suci Ramadan, semua tempat-tempat maksiat itu kembali mendapat izin operasional dan mereka bebas kembali beroperasi. Pertanyaannya, apakah ini disebut takwa? Tentu ini bukan takwa sosial yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar ini bisa terwujud? Ya, kata Imam Al-Ghazali, caranya tidak lain adalah negara haruslah menjalankan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-I'tiqad fil I'tiqad, beliau menegaskan, ad-din wa sultan taw aman, ad-din usul wa sultan harisun, fama la usalahu famahdumun, wa ma la harisalahu fadai'un. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Agama itu adalah pondasi dan kekuasaan itu adalah penjaga. Segala sesuatu tanpa pondasi akan runtuh, maka negara tanpa pondasi agama akan runtuh. Sebaliknya, segala sesuatu tanpa penjaga akan lenyap, maka agama tanpa penjaga berupa negara yang menjalankannya juga akan lenyap di tengah-tengah kehidupan. Karena itulah mewujudkan takwa sosial, meraih takwa sosial tidak lain jalannya
adalah kaum muslimin wajib bersama-sama menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bentuk kepemimpinan negara, yang dalam Islam bentuk negara itu tidak lain adalah sistem khilafah warisan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mewujudkan itu dalam kehidupan nyata. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul." Hai orang mukmin, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian, yang apabila mereka berselisih pendapat, mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya, kata Imam Qurtubi, mereka mengangkat pemimpin yang menjalankan syariat Islam, menjalankan Quran dan Sunnah di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjamin jika negara menerapkan syariat Islam, maka pastilah ketakwaan akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan negara untuk menjalankan syariat Islam. Negara memerintahkan apa yang Allah perintahkan, negara melarang apa yang Allah larang. Begitu juga negara akan menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah maka suasana takwa tidak hanya terjadi pada bulan suci Ramadan, tapi takwa akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena suasana kehidupan atmosfernya akan senantiasa sesuai dengan ajaran Islam. Karena negara mampu mewujudkan sebuah masyarakat di mana pemikirannya, perasaannya, dan sistemnya semata-mata berdasarkan kepada Islam. Saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terbukanya pintu langit dan pintu bumi dan tercurahnya barakah dari langit dan bumi. Allah menjamin, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Dan seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada-Ku, kata Allah, maka kami akan bukakan pintu barakah yang seluas-luasnya atas negeri mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.